Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Padela Pujianti dengan NPM 10221001 dari kelas karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama ada metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Kemudian, ada analisis sistem. Analisis sistem ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Yang kedua, ada penyusunan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Kemudian yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analis sistem dalam analisis sistem. Kemudian, ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemah kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Seperti halnya dengan yang ditempuh oleh seorang arsitek dalam pembangunan gedung sekolah tersebut di atas. Dalam pembangunan sebuah sistem informasi, analis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang dibutuhkan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Yang kedua, luas sistem. Dan yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar adalah: yang pertama, pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Dan yang keempat, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Kemudian ada evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Kemudian, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, analis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Kemudian ada desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi
menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Kemudian ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Kemudian ada implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian terhadap yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk pengubahan sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Kemudian ada konversi sistem. Yang pertama ada konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakai sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakai sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Kemudian ada konversi moduler, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang terakhir ada konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru. Sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.